International Certificate in Computer Studies bersama NCC United Kingdom. Kursus-kursus lanjutan akan ditawarkan apabila tiba waktu yang sesuai mengikut tahap dan kemahiran santri. Selain mata pelajaran akademik dan agama, para santri juga diberi ilmu-ilmu lain seperti jurnalistik, ketatanegaraan dan hak asasi manusia, teknik didaktik, serta kemahiran kerja tangan di bengkel. Sebagai memenuhi kehendak asas santri, terutamanya yang berkaitan gizi, beberapa buah rumah makan siap melayani agar santri siap makan dalam tempo hanya 15 menit tanpa perlu antri. Untuk itu, Kitchen Az-Zaitun sentiasa siap siaga menghadapi keperluan makanan utama dan juga snack santri. Untuk keperluan pencucian pakaian pula, perkhidmatan laundry yang serba lengkap turut diadakan agar para santri tidak perlu khawatir untuk meluangkan masa mencuci pakaian. Kemudahan ini semua disediakan agar santri dapat memberikan konsentrasi penuh kepada pendidikan mereka dari aspek fisikal, mental, dan spiritual. Pendidikan apresiasi seni memberi ruang yang luas kepada para santri untuk berkarya semahunya. Setiap bentuk karya yang dapat membantu proses perkembangan otak kanan, sama ada seni halus, musik, teater, atau apa saja bentuk karya lainnya, sangat diberi dorongan dan galakan. Sementara itu, olahraga juga menempati tempat yang sangat istimewa di Az-Zaitun dengan tersergamnya Stadion Palagan Agung yang menjadi salah satu sarana utamanya. Pelbagai bentuk olahraga dapat ditemukan di sini. Santri boleh memilih apa saja bentuk olahraga yang diminatinya. Untuk mendukung semua ini, pelbagai lapangan diadakan, antaranya untuk sepak bola, bola basket, voli, hoki, tenis, tenis meja, dan lain-lainnya. Selain itu, seni bela diri pelbagai jenis turut menjadi kegemaran para santri. Az-Zaitun turut menekankan program pembelajaran dewasa. Ada program pendidikan khusus untuk para karyawan dalam meningkatkan tahap pendidikan mereka agar tidak ketinggalan. Walaupun lelah setelah seharian suntuk di lapangan, tetapi semangat dan sikap dahagakan ilmu tidak pernah sirna dari diri mereka. Dan ada pula program untuk para mahasiswa, yaitu khususnya dalam bidang pertanian, yang dipanggil Program Pendidikan Pertanian Terpadu atau P3T. Di sini, para mahasiswa diekspos kepada semua faset pertanian dari kultur jaringan, inseminasi buatan dan embrio transfer untuk ternakan, perikanan, pembuatan pupuk, dan penyelidikan untuk hijauan makanan ternak atau HMT. Di bagian selatan pula, ditempatkan kandang-kandang untuk pemeliharaan sapi, kambing, dan domba, dan juga lahan-lahan pertanian seperti tanaman jati, jeruk, dan juga tanaman untuk makanan ternak. Untuk keperluan air, waduk istisqa di bagian utara seluas 1 hektar dan sedalam 9 meter pula memenuhi hajat pertaniannya. Semua program ini dapat dilaksanakan di lahan dan laboratorium alam seluas 1000 hektar. Di lahan-lahan pertanian inilah segala ilmu pertanian yang telah didapatkan di bilik kuliah dapat dipraktekkan sewajarnya agar mereka benar-benar dapat menyatu dengan apa saja yang dipelajari. Pembangunan di Az-Zaitun sebagaimana yang tercantum dalam ayat kursi surah Al-Baqarah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur, terus berjalan.
Dari hanya satu gedung pembelajaran dan satu gedung asrama, ia terus berkembang. Gedung pembelajaran bermula dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib. Sementara untuk asrama pula dari Al-Mustafa, Al-Fajar, An-Nur, Al-Madani, dan Persahabatan. Sarana pendukung pula terdiri daripada Masjid Al-Hayat yang nantinya akan diambil alih fungsinya oleh Masjid Rahmatan lil Alamin yang punya 7 lantai termasuk basement dan mampu menampung sehingga 150.000 jemaah apabila rampung nanti. Selain itu, Al-Zaitun juga punya toko koperasinya untuk memenuhi keperluan harian dan pribadi santri. Barbershop, wartel, dan warpos pula menjadi sarana yang tidak dikesampingkan. Wartel juga ada di semua gedung asrama untuk kemudahan santri berhubung dengan orang tua masing-masing. Kamar 130 di setiap asrama menjadi tempat khusus manajemen asrama untuk menangani segala hal yang berkaitan dengan santri agar segala permasalahan dapat diselesaikan. Wisma Tamu Al-Islah merupakan salah satu sarana utama untuk kemudahan penginapan para tamu yang sering berkunjungan, termasuk para orang tua yang ingin mengunjungi anak-anak mereka. Ia juga merupakan tempat pertemuan umum serta pelbagai program silaturahim diadakan. Sebagai sebuah institusi yang memberi penekanan terhadap masyarakat sekitarnya, beberapa acara tahunan diadakan untuk menjalin silaturahim yang akrab serta sebagai wadah kampanye pendidikan disalurkan. Antaranya termasuklah sambutan Lebaran atau Idul Fitri. Pelbagai acara diaturkan sempena meraihkan perjuangan selesai menjalankan ibadah puasa sebulan Ramadan. Hari Raya Kurban atau Idul Adha pula menyusul dengan program Harokah Kurban yang menjadi wadah kepada santri pandu atau pandu pembela umat dan kemanusiaan untuk melaksanakan tugas menyampaikan daging kurban dan beras kepada para muhakkik di desa-desa sekitar Az-Zaitun. Sambutan awal Muharram pula adalah antara event yang sentiasa dinanti-nantikan. Setiap tahun pada malam sebelum awal Muharram, penduduk sekitar Az-Zaitun diundang untuk satu acara syukuran. Mereka diberi penjelasan terkini tentang perkembangan Az-Zaitun oleh Syekhul Mahad dan masing-masing diberikan boboko yang berisi makanan seusai acara. Pada acara awal Muharram pula, seusai pidato Syekhul Mahad yang sering menanggapi isu-isu semasa dan dunia, para eksponen, manajemen, koordinator, guru, wali santri, karyawan, santri dan tamu akan turut serta berpartisipasi berinfak untuk program pendidikan Az-Zaitun. Sekitar 30.000 dianggarkan mengikuti program sambutan ini setiap tahun. Antara event besar yang pernah dianjurkan ialah Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren seluruh Indonesia yang berlangsung dari 28 Oktober sampai dengan 1 November tahun 2001. Ini merupakan antara kejayaan besar Az-Zaitun dengan keikutsertaan hampir ke semua provinsi di Indonesia dan meletakkan Az-Zaitun yang masih setahun jagung tatkala itu di tempat ketiga sebagai juara keseluruhan. Tak terlepas pula pelbagai lagi program-program yang berunsur pendidikan lainnya seperti seminar antarabangsa, pertemuan, diskusi, dan sebagainya mewarnai sepanjang perjalanan pendidikannya. Salah satu acara penuh gilang gemilang yang telah diadakan ialah satu seminar antarabangsa
dari 27 sampai dengan 28